Selamat sore sahabat podcast Diskominfo di mana saja Anda berada saat ini, dan selamat beraktivitas tentunya bagi Anda yang masih beraktivitas ya sampai dengan sore hari ini. Kembali lagi hadir di studio podcast kami Bapak Kaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dr. Andes Domingus Bandi MSI atau lebih dikenal dengan Pak Domi Bandi ya. Selamat sore Pak Domi. Selamat sore. Iya, Dan seluruh pemirsa podcast dimanapun. Baik, ini rupanya belum pulang kantor nih ya. Belum, masih bekerja. Masih bekerja. Wah, tetap semangat ya. Demi Sumba Timur. Baik. Pak Domi, untuk kegiatan atau kesibukan dari Pak Penda sendiri saat ini apa saja? Yang sebetulnya Banyak ya. tapi yang intinya itu adalah karena ini badan pendapatan daerah, maka bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Oke. Pendapatan daerah itu bersumber dari dua, pajak daerah dan retribusi. Nah kalau ingin tahu juga nih kita, kalau tugas pokok dari Bapenda sendiri itu apa? Tugas pokok yang paling pertama itu adalah memanfaatkan potensi-potensi pajak yang ada, kemudian mengoptimalkan peningkatan potensi pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Ya. Baik, dan untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang berjalan apa saja, Pak? Yang sementara berjalan adalah penagihan pajak PBB P2, kemudian melayani masyarakat yang ingin untuk mencetak SPPT objek baru. Iya. Kemudian melayani masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat tanah atau jual beli tanah atau waris. Kemudian melayani pengguna iklan yang memasang iklan untuk mendapat pelayanan pemasangan iklan, dan menyediakan tempat-tempat bagi para pedagang kaki lima untuk mendapat tempat yang pantas dalam menentukan barang dan jasanya. Dan kemudian daripada itu mereka akan membayar pajak atau retribusi daerah. Oke. Dan memang sibuk jadinya ya. Ya. Ini kegiatan-kegiatan yang memang vital sekali ya. Ya, rutin dan vital. Ya. Nah, untuk strategi khusus sih untuk bisa memperoleh, karena ini tadi saya dengar bahwa ada seperti penagihan pajak dan sebagainya. Ini bisa mencapai target penerimaan, ada strategi atau gimana? Ya, strategi yang ada tentu memiliki strategi. Strategi yang pertama itu adalah membangun kesadaran wajib pajak bahwa pajak itu penting. Kemudian yang kedua, membiasakan wajib pajak untuk mematuhi semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Dan yang ketiga adalah strategi agar para pemungut pajak dan retribusi betul-betul jujur, berada pada aturan yang benar. Dan yang strategi yang keempat adalah berusaha untuk melebarkan atau memanfaatkan potensi-potensi pajak secara ekstensifikasi dan mengoptimalkan potensi-potensi atau objek-objek pajak secara intensif, dengan harapan agar supaya target-target yang diberikan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang tahun ini ditargetkan 30 miliar seperti tahun kemarin bisa tercapai. Di mana apabila target itu tercapai, maka sumbangan untuk pembangunan daerah semakin lebih tersedia, atau ada keleluasaan dan keluasan bagi daerah untuk mendapatkan fiskal yang cukup dalam membangun daerahnya, melayani rakyatnya, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Jadi sampai dengan saat ini artinya masih dalam tahap proses penagihan, Pak ya? Proses penagihan. Nah, objek yang biasa ditetapkan sebagai objek pajak ini seperti apa saja? Objek yang itu ada dua. Jadi salah satu itu self assessment dan official assessment. Yang official assessment atau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu yang sementara lagi hangat-hangat, yaitu PBB P2, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Kemudian ada pajak air tanah dan pajak reklame atau iklan. Itu oleh pemerintah yang menetapkan besaran dengan melihat perkembangan ekonomi dan indeks harga yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian objek pajak berikut itu adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan,
kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang sementara ini lagi berkembang dengan baik di Sumba Timur, karena saat ini kita sudah memiliki 7 tempat hiburan, 6 hiburan malam. Iya. Sudah memiliki. Kemudian pajak sarang burung walet dan pajak parkir. Jadi sekitar 9. Tadi sempat disebutkan ikan reklame dan segala macam. Apakah sekarang kan musim politik nih, Ya. Pak Kaban. Ya, Ini saya lihat papan reklame di mana-mana. Apakah itu termasuk dalam penerimaan pajak juga? Ya, kalau menurut Undang-Undang 28 2009, iklan-iklan politik itu bisa dipungut biaya pajak. Tapi semenjak berlakunya Undang-Undang 1 2022 yang di breakdown pada Perda 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka yang bersifat politik itu tidak dipungut biaya, tidak dipungut pajak. Hanya yang mereka menggunakan lokasi tanah-tanah Pemda itu yang wajib membayar retribusi, dan saat ini kami lagi berupaya untuk bagaimana menjelaskan kepada para wajib pajak yang menggunakan itu agar supaya tanah Pemda yang digunakan itu dibayar biaya sewa tanah, sewa gunanya. Nah, kalau iklan enggak bayar, mau berapapun banyaknya enggak bayar. Itu pengecualian. Baik. Ya, sahabat Diskominfo semuanya, saat ini bagi Anda yang baru bergabung ya bersama kami di podcast Diskominfo, jika Anda nanti memiliki pertanyaan, saran ataupun pendapat, Anda bisa ketik di kolom komentar. Nanti pada season yang kedua akan saya sampaikan langsung kepada Pak Kaban selaku narasumber kita yang hari ini sudah hadir ya. Kita lanjutkan kembali nih Pak Kaban untuk kebijakan yang akan dilakukan ke Bapenda jika saja ada target atau target penerimaan pajak belum tercapai, apa yang dilakukan? Yang paling pertama itu kan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Sumber daya dalam pengertian di sini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemudian mengoptimalkan sistem pemerintahan yang ada agar supaya semua ketetapan pajak yang sudah ada dapat dipungut secara optimal, kalau boleh melebihi dari target yang telah ditentukan. Pengalaman kami di Bapenda, dari 9 jenis pajak itu yang tidak mencapai target pada tahun yang lalu adalah pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Walaupun tidak mencapai target, tapi ada peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023 karena kesadaran masyarakat sudah membaik. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun terakhir 2022, 2021, 2019, itu target yang ditetapkan tidak pernah mencapai sampai 50%. Tapi pada 2023 tingkat kesadaran masyarakat sudah bagus dan ekonominya sudah membaik, malah mencapai 80,13%. PBB P2. Sementara kalau pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir itu realisasinya melampaui target, termasuk pajak hiburan. Karena bertumbuhnya tempat-tempat hiburan. Itu lumayan. Baik. Saya kembali lagi, ada beberapa tahun yang belakang sempat disebutkan bahwa tidak mencapai target. Mungkin bisa apa ini masalahnya? Yang paling pertama tidak mencapai target itu karena sebetulnya kekurangan SDM saja. Bahwa SDM pemungut tidak sampai pada kecamatan dan desa. Ya, sehingga pada tahun 2023 oleh Pak Bupati kebijakannya mengangkat PTB, unit pelaksana teknis Badan Bapenda di kecamatan, kemudian mengoptimalkan seluruh kemampuan kepala desa agar menugaskan salah satu kepala seksi di kantor desa melakukan pungutan. Kemudian yang ketiga itu para pemungut PBB sudah berani untuk membayar langsung kepada Bank NTT. Dia tidak menyimpan lagi, karena di pengalaman kami di Bapenda 2022 ke bawah itu ada yang sudah dapat masyarakat sudah bayar pajak, tapi dia masih pegang tahan. Kami ada istilah tahan 3 di Bapenda: pegang tahan, pakai tahan, pinjam tahan.
pada saat mau akhir tahun anggaran, uang yang dia pegang atau pinjam atau dia pakai tahan itu sudah tidak ada. Maka disitulah terjadi piutang. Dan piutang itu kami berusaha untuk menagih. Dan tahun 2023 itu termasuk salah satu contoh itu kepala desa Parebakul. Dia masyarakat Parebakul itu masyarakatnya lunas pajaknya. Tapi karena kasih PEM-nya dia terlambat membayar, mungkin karena tadi yang saya bilang tidak tahan, maka terjadilah piutang. Dan pada tahun berikut, tahun 2023 dia bayar lunas dan termasuk dendanya. Jadi tingkat kesadarannya sudah mulai membaik. Kalau soal pendapatan, saya tidak percaya bahwa pendapatan masyarakat itu rendah. Karena pajak ini bukan baru. Pajak ini sudah dari dulu. Saya pernah jadi camat juga. Masyarakat itu sebetulnya mau membayar pajak, hanya uang tunai di tangannya itu yang tidak ada. Tapi kalau anak ayam atau binatang-binatang kecil yang ditukar dengan biaya untuk bayar pajak, dia rela itu. Jadi kesadaran bernegara masyarakat Sumber Timur itu sebetulnya tinggi. Hanya cara atau fasilitas dia menuangkan kesadaran membayar pajaknya itu yang belum dibuat. Dan strategi kami di Bapenda sekarang adalah bagaimana menciptakan cara atau cara mencari cara agar supaya masyarakat bisa membayar itu. Dan saat ini udah membaik itu. Oke, jadi sudah ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Ya, masyarakat sebetulnya sudah sadar. Hanya cara membayarnya saja yang belum memiliki cara yang terbaik. Ini masih pembayaran masih manual atau sudah menggunakan aplikasi? Sebetulnya aplikasi untuk membayar itu sudah ada, yaitu My Bayaru Ilu Katiku. My Bayaru Ilu Katiku. Ya. Bayarku. Bayar Ilu Katiku sudah ada. Tapi beberapa bulan terakhir ini aplikasi itu terganggu. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang cukup untuk dia bisa membayar dengan baik. Kami sementara merancang untuk pembayaran non tunai dengan aplikasi KRIS kerjasama dengan Bank NTT.